Jokowi ya dengan secara lihai gitu, melihat peluang-peluang bagi-bagi jabatan untuk tidak hanya di direksi BUMN terkait tim sukses ataupun pendukung partai politik, tetapi juga orang mulai melihat, oh ya kira-kira keluarganya Pak Jokowi juga dapat apa ya, dapat promosi apa begitu ya. lebih cenderung untuk memuaskan elit Bung Firdaus daripada memuaskan publik ya. Kenapa fenomena di akhir jabatan Jokowi gitu ya, itu banyak di jabatan-jabatan yang notabene di badan usaha milik negara, jabatan strategis itu. Jumpa lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Ren. Karir politik di akhir-akhir jabatan Jokowi, Bung Firdaus, ini menjadi fenomena menarik ya, melalui tangan-tangan Erick Thohir ya. Karir ini bisa berlangsung cepat ya, dan tidak memberikan nuansa-nuansa reshuffle kabinet gitu ya. Pergantian-pergantian komisaris, ini juga ada beberapa direktur gitu. Ini merupakan kader, artinya ucapan terima kasih kepada teman-teman sejawat ya, apa yang telah membantu selama ini, selama Jokowi berkuasa, atau telah membantu menyukseskan Pilpres kemarin gitu ya. Dan ini adalah politik sebenarnya ya, di akhir kekuasaan bagi-bagi jabatan ini sebenarnya aneh gitu ya. Kenapa? Karena tentunya yang mendapat jabatan juga nggak bisa melakukan apa-apa gitu di situ. Tidak ada perubahan-perubahan drastis yang bisa dilakukan, karena beberapa bulan ke depan ada presiden baru, dan itu akan terjadi juga pergantian atau penyegaran baru di struktur BUMN. Tapi inilah cara Jokowi ya, dengan secara lihai gitu, melihat peluang-peluang bagi-bagi jabatan untuk sebulan 2 bulan ya, lumayan lah daripada nggak dapat sama sekali, Bung Firdaus. Iya, betul Bung Meldi. Dan memang agak, kalau kita bandingkan dengan transisi ya sebelum berakhir masa jabatan dengan presiden-presiden sebelumnya, mulai dari mungkin yang agak terasa itu mungkin ya Megawati ya, Gus Dur, Megawati, kemudian Pak SBY gitu ya, ketika mereka tidak lagi menjabat, kan untuk term terakhir periode kedua gitu, dan mereka tidak banyak melakukan misalnya semacam memberikan bentuk-bentuk terima kasih ya, begitu ya, kadede kalau bahasa Sundanya gitu ya, bagi-bagi jabatan. Dan kita lihat pada eranya Pak Jokowi, gitu ya, eranya Jokowi di akhir masa jabatannya, dia melakukan itu. Dan banyak sekali jabatan-jabatan penting, bahkan tidak hanya di direksi BUMN terkait tim sukses ataupun pendukung partai politik, tetapi juga orang mulai melihat, oh ya kira-kira keluarganya Pak Jokowi ternyata juga dapat apa ya, dapat promosi apa, begitu ya. Dan itu yang dikatakan sebagai bagian dari last opportunity, begitu. Tapi kalau kita mau coba katakan, apakah ini aneh atau tidak? Sebenarnya satu sisi, loh, kan nanti yang berganti sebagai pemimpinnya kan bukan dia lagi, tetapi mungkin yang bisa jadi pembenar adalah gitu ya, apa namanya, jabatan ini akan dianggap lekang karena siapa nanti akan melanjutkan Pak Jokowi adalah bagian dari keberlanjutan Jokowi tanda kutip sendiri begitu. Jadi orang menganggap, oh ya misalnya beberapa dari partai politik menjadi komisaris dari BUMN besar gitu ya, atau yang lain misalnya gitu, ini akan tetap berlanjut begitu, bagian dari semacam reward atas apa yang sudah dilakukan. Artinya apa? Bagian dari kerjasama antara mungkin Jokowi dan Prabowo begitu ya. Kemudian sudah mensukseskan Prabowo Gibran masuk sebagai apa namanya, pemimpin terpilih begitu. Dan mereka layak mendapatkan ini gitu. Dan tentu dalam satu sisi etika atau kepatutan, ya kita bisa memperdebatkan itu gitu. Jadi kalau kita katakan apakah pantas orang misalnya pemimpin yang akan turun kemudian membagi-bagi jabatan kepada kelompok-kelompok pendukungnya, tanda kutip begitu. Kan bukan dia juga begitu yang nanti akan melanjutkan. Jadi saya pikir ini juga. Yang kedua juga kalau kita lihat misalnya, pertama dalam konteks fenomena di BUMN ya, ini bisa jadi karena memang gitu ya, bahwa ya Erick Thohir, Kementerian Menteri BUMN merupakan bagian dari tim suksesnya Prabowo Gibran, dan di sini juga ada semacam apa ya, semacam hantaran tanda kutip Bu Meli. Jadi kalau kita orang timur ini sudah ada hantaran di awal begitu. Artinya apa? Ini juga bagian dari pelicin atau bagian dari memuluskan rencana politik tanda kutip mungkin personal Erick Thohir begitu untuk kedepannya. Artinya apa? Dia mengakomodir beberapa dari kelompok-kelompok ataupun juga bagian dari kekuasaan gitu ya, yang kemudian notabene juga akan ada semacam feedback atau reward yang akan didapatkan oleh seorang Erick Thohir misalnya. Bisa sangat mungkin terjadi begitu. Jadi ini bagian dari semacam investasi di awal gitu, bagian dari merajut keberlanjutan apa namanya untuk jabatan-jabatan berikutnya, dan berharap akan mendapatkan posisi berikutnya. Dan saya pikir mungkin dua hal ini bisa kita lihat gitu ya, sebagai salah satu inisiasi
kenapa fenomena di akhir jabatan Jokowi gitu ya, itu banyak di jabatan-jabatan yang notabene di badan usaha milik negara atau jabatan strategis itu diberikan kepada kelompok-kelompok pendukung partai politik dalam Pilpres kemarin terutama Bung Meldi. Ya ini tradisi Belanda, Bung Firdaus. Tradisi Belanda dengan dulu apa bupati-bupati zaman Belanda ya. Ini kan tradisi upeti ya. Bagaimana dia mengamankan posisi ini, Erick Thohir memberikan upeti-upeti bagi tim suksesnya Prabowo yang kemarin gitu ya. Ini adalah fenomena sosial sejak zaman Belanda, dan Erick Thohir melanjutkan fenomena sosial sejak zaman Belanda ini, memberikan upeti-upeti agar kabinet Prabowo nantinya dia juga masih dikasih ruang, Bung Firdaus ya, dan juga upaya-upaya ini juga dia memberikan ruang juga ke Jokowi sebenarnya, memberikan jadi ada dua yang masuk di situ, orang-orangnya Jokowi yang masuk di BUMN-BUMN ini, dan juga ada orang-orangnya Prabowo yang dimasukin kan ya. Nah ini kan dibagi-bagi dua oleh Erick Thohir sebagai upeti kiri kanan, Bung Firdaus. Kiri kanan oke, upeti jalan terus ya, agar melangsungkan. Ada kepentingan pribadi Erick Thohir yang terlihat ya, walaupun tidak terlihat nyata gitu, dalam upaya-upaya Erick Thohir melakukan pembagian kue-kue BUMN ini dalam beberapa hari ini, Bung Firdaus. Iya betul. Jadi kalau dikatakan walaupun ya termasuk juga juru bicara atau staf susnya Erick Thohir mengatakan kawan kita begitu ya Bung Arya mengatakan ini sudah ada mekanisme fit and proper testnya, sudah sesuai dengan apa yang sebelumnya, bahkan mengikuti yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi tidak ada lagi kalau kita katakan orang yang sedikit mencibir mengatakan ini bagian dari jabatan politik atau bagi-bagi kue politik begitu. Ya tetapi kalau kita mau coba jujur begitu ya Bung Arya gitu, kita lihat dengan kondisi begini, harapan untuk memperbaiki BUMN, bagian dari jabatan profesional, gitu, kompetensi dan segala macam, itu akan tergerus kembali begitu. Apa yang disebut sebagai mekanisme holding, kemudian penataan dari hub-hub dari BUMN, membangun integritas. Tetapi pada akhirnya orang begitu mudah jabatan-jabatan diisi oleh kepentingan politik. Anda bisa katakan, atau misalnya banyak orang mengatakan, oh iya mereka kan juga memiliki kompetensi latar belakang. Kita boleh cek satu persatu gitu ya. Apakah dari orang-orang yang memiliki kemampuan atau kompetensi untuk bidang-bidang mereka pegang misalnya, gitu. Apakah itu jabatan di Pertamina, dia holding BUMN pertambangan, itu main ID dan segala macam begitu. Dan ini menurut saya juga menjadi pertanyaan kita, apakah memang jabatan komisaris atau jabatan direksi gitu ya, yang notabene yang kita berikan kepada, terutama untuk jabatan-jabatan di BUMN gitu, itu juga bisa memberikan semacam kontribusi untuk keuangan negara. Kalau memang masih banyak diisi oleh orang-orang yang berlatar belakang politik atau bagian dari mengisi pos konsekuensi dari dukungan politik begitu. Dan sebenarnya kan sangat tragis ya. Jadi kalau kita coba merefleksikan kepada Pak Erick Thohir, di mana di awal dia menjabat sebagai Menteri BUMN, mengatakan bahwa salah satu yang melakukan pembunuhan restrukturisasi dari BUMN yang kering, yang merugi, yang hanya bagian dari kos-kos saja, cost center itu akan dihilangkan gitu. Dia akan menjadi profit, kecuali memang BUMN yang public service-nya dimandatkan begitu ya, menjadi bagian dari tulang punggung perekonomian negara. Tetapi yang cost center yang tidak perlu karena biaya politik itu akan dihilangkan. Tapi faktanya gitu ya, di akhir jabatannya itu muncul sebagai bagian, entah dengan motif sebagai bagian dari balas budi gitu ya, atau bagian dari juga menjaga posisi tawar pribadi dengan harapan gitu ya, ada jabatan lain yang nanti akan bisa diemban di dalam konfigurasi kepemimpinan ke depan atau pemerintahan ke depan, Bu Meli. Jadi satu sisi ini akan memberikan latar belakang yang buruk untuk ya BUMN atau bagian dari pemerintahan perekonomian kita, Bu Medi. Dan saya tidak tahu apakah ini juga bagian dari strategi yang dikatakan sebagai mendorong penerimaan negara yang semakin besar, mendorong kontribusi BUMN itu untuk penerimaan negara. Tapi fakta begini juga menjadi pertanyaan publik, apakah mungkin atau malah menjadi boncos BUMN-nya, Bu Meldi? Iya, ini kita melihat keberpihakan Jokowi ya, Jokowi dan kawan-kawan atau rezim Jokowi ya, terhadap lebih cenderung untuk memuaskan elit, Bung Firdaus, daripada memuaskan publik ya. Publik dikasih permen gitu ya. Sedangkan elit-elit di sekeliling Jokowi ini ya dia dikasih sesuatu yang lebih besar, tidak sekedar permen gitu ya. Ya ini yang kita harus kritik gitu ya. Dan selalu yang di tingkat publik atau di tingkat masyarakat rakyat itu lebih terlihat
membangun citranya, Bung Firdaus. Jadi membangun citra bahwa seorang Presiden Jokowi berpihak ke rakyat paling bawah gitu ya. Nah, di tingkat elit terlihat banget dia membagi-bagi kue kekuasaan ini dengan kelompok-kelompok pendukungnya gitu. Tapi yang membagi-bagi ini tidak mempunyai aksen yang terlihat gitu. Tapi outputnya besar bagi elit ya. Ya gaji-gaji komisaris kan besar ya. Kan kemudian fasilitas dari komisaris atau jabatan-jabatan yang di BUMN atau jabatan di badan atau di lembaga-lembaga lain itu juga besar. Kita masih ingat dulu ada staf khusus milenial itu kan besar. Ya gajinya lumayan lah gitu ya. Kemudian kalau di tingkat publik, tingkat rakyat kecil bawah, Jokowi selalu memberikan ya bansos-bansos ya, yang kadang-kadang yang ada yang terlaksana secara programatik, ada yang juga secara spontan Bung Firdaus ya, suka-sukanya presiden gitu ya. Nah ini saya kira saya kritik, jangan sesekali ketika kita berkuasa kita membangun pencitraan di tingkat rakyat kecil, tapi membagi kekuasaan di tingkat elit. Iya, betul. Itu politik yang sangat terasa ya kalau kita lihat dalam era kepemimpinan Pak Jokowi ya. Mungkin satu sisi kita katakan bahwa Pak Jokowi adalah orang yang menghargai pengabdian atau apa ya, dukungan gitu. Dan ini terbukti ya, orang-orang yang begitu dekat dengan Pak Jokowi berani menjadi daihatnya Pak Jokowi itu kan mendapatkan jabatan atau lekang di dalam bagian dari kekuasaan politik. Kita mulai sebut dari Luhut, kemudian beberapa yang lain begitu ya. Orang-orang yang memang secara personal begitu ya, mendedikasikannya untuk mendukung apapun yang dilakukan oleh seorang presiden begitu. Dan begitu juga kalau kita lihat dalam konteks elit politik yang lain begitu. Entah itu bagian dari apa namanya ajudannya atau staf khususnya atau segala macam, kemudian mendapatkan reward jabatan di mana-mana, baik itu di sipil ataupun juga di kalangan polisi dan militer begitu ya gitu. Dan kita di publik memang dibuat menjadi tidak apa ya, tidak kritis atau menjadi agak sedikit lembam ketika kita juga mendapatkan kucuran-kucuran dalam bentuk bansos atau bantuan-bantuan sosial yang lain, Bu Meldi. Dan satu sisi ya ini apa ya, menjadi satu catatan besar kita gitu, bagaimana pemerintahan itu dibangun dengan pendekatan satu, membangun basis popularitas gitu di level bawah, di level masyarakat, terutama bagian yang miskin, yang kurang beruntung begitu ya. Kemudian yang kedua juga membangun bagaimana mekanisme ketaatan atau ya kesetiaan dalam sisi elit politik dengan membagi jabatan-jabatan pada sisi kroni atau misalnya para pendukung yang lain begitu. Dan ini menjadi salah satu pembelajaran kita. Apakah ini akan terus berlanjut nanti pada era pemerintahan Prabowo Gibran begitu ya? Karena kalau kita lihat kalau ini terus dilanjutkan, maka apa yang disebut sebagai program-program populis yang membutuhkan uang banyak, membutuhkan penerimaan negara banyak, itu tidak akan terjadi, Bu Meldi. Saya pesimis itu akan terjadi. Gitu. Jadi kalau memang ingin membangun gitu ya, apa yang disampaikan dalam cita-cita program kerjanya, maka mau tidak mau pada pemerintahan yang nanti Prabowo Gibran, Pak Prabowo begitu ya, coba memperbaiki dari sisi integritas atau mekanisme bagaimana mengelola jabatan, kemudian bagaimana mengelola jabatan publik atau kewenangan publik sehingga benar-benar lebih mengedepankan kepentingan publik atau masyarakat banyak gitu ya, bukan hanya sekedar bagian dari mempertahankan yang membagi pada rekan-rekan atau para pendukung di dalam kekuasaan juga. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.